Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aidi selaku mentor, yang terhormat Bapak Heru Sutopo dan Bapak Heru Sutopo, dan kepada Ibu Bapak dan atau rekan-rekan yang ada di seminar ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita selaku umatnya, serta tidak lupa kita selalu kita junjung kepada kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Izinkan saya untuk memaparkan hasil orientasi yang saya peroleh di SD Negeri 02 Purworejo, yaitu tentang hasil laporan seminar dengan judul peningkatan hasil belajar mata pelajaran matematika tentang perkalian melalui derivatika pada siswa kelas 3 SD Negeri 02 Purworejo. Perkenalkan biodata diri saya, yaitu nama Sri Winarti, unit kerja SD Negeri 02 Purworejo, jabatan ahli pertama guru kelas, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Alamat domisili saya adalah Desa Susukan, RT 2 RW 3. Ini adalah profil dari SD Negeri 02 Purworejo. Di situ ada 9 guru kelas, kepala sekolah, dan 1 penjaga SD. Letak dari SD saya terletak di pinggir jalan raya dengan alamat Jalan Amarta, Desa Gen. Selanjutnya, visi dan misi SD Negeri 02 Purworejo. Visi dan wujudnya peserta didik yang sehat, cerdas, berkualitas, religius, dan berbudaya. Misi 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas. 2. Memberikan pendidikan life skill berbasis lingkungan untuk mewujudkan peserta didik yang berkualitas. 3. Memberikan penguatan pendidikan karakter pada peserta didik untuk mewujudkan peserta didik yang religius dan berbudaya. 4. Menata lingkungan sekolah untuk mewujudkan sekolah ramah anak dan ramah lingkungan. 5. Membiasakan pola hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan peserta didik yang sehat. Selanjutnya, permasalahan pembelajaran di SD Negeri 02 Purworejo yang saya pelajari. Permasalahan pembelajaran di SD Negeri 02 Purworejo, ada beberapa kendala yang cukup mengganggu proses pembelajaran di kelas 3, khususnya mata pelajaran matematika, karena masih banyak siswa yang kesulitan dalam mengerjakan dan memahami soal. Tingkat kemampuan berhitung perkaliannya masih tergolong rendah. Kendala-kendala tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Proses pengajaran yang digunakan guru masih menggunakan metode lama, yaitu menghafal. 2. Masih kurang adanya keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran yang berlangsung. 3. Dari beberapa siswa masih ada yang kurang teliti dalam mengerjakan operasi hitung bilangan.
Setelah ada masalah itu, kemudian perlu diadakan beberapa tindakan seperti numerasi yang meliputi: satu, sebelum masuk kelas siswa disuruh menjawab pertanyaan perkalian, yang bisa menjawab disuruh masuk, yang tidak bisa muter ke belakang atau dengan bermain tebak-tebakan. Kedua, menyiapkan kondisi kelas yang menyenangkan dan dengan diawali nyanyian diiringi dengan gerakan jari tangan. Tiga, proses pembelajaran diawali dengan penjelasan dasar perkalian, lalu penjelasan metode jari matika. Empat, siswa memperagakan perkalian menggunakan metode jari matika yang sudah dijelaskan oleh guru. 5, sebelum pulang siswa diberi pertanyaan, yang bisa menjawab siswa boleh pulang, yang tidak bisa menjawab disuruh bisa menjawabnya. Selanjutnya ini gambar kegiatan yang saya laksanakan setiap ada pelajaran matematika. Dari kesimpulan tadi, kesimpulannya dapat diambil adalah bahwa penerapan metode pembelajaran jari matika itu dapat meningkatkan kemampuan berhitung perkalian pada siswa kelas 3 SD Negeri 02 Klaten. Demikianlah yang saya paparkan atau semilarkan dari ini. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Monggo Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan Arif Widianto. Saya mau bertanya Bu, ini kan Ibu mengangkat tema tentang numerasi. Ada satu pertanyaan yang memang bisa kita sadari atau tidak tentang perkalian. Kenapa sih terutama di zaman sekarang anak itu susah sekali belajar, terutama numerasi tentang perkalian, Bu? Itu kita sadar atau tidak, berbeda mungkin dengan zamannya kita kecil, bahwa zaman sekarang itu kenapa anak-anak itu di zaman sekarang susah sekali berhitung, susah belajar berhitung khususnya perkalian. Terima kasih. Coba menjawab pertanyaan dari Pak Arif. Gini ya, zaman sekarang itu anak-anak biasanya suka main HP. Kalau ada pertanyaan mengenai hitung-menghitung itu susah, maka anak-anak tersebut kurang minat dan motivasinya juga tidak mendukung, rendah sekali. Itu yang Terima kasih, Bu. Untuk berikutnya tanggapan dari Bapak Mentor. Ada Bapak Mentor, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Rusi sudah menyampaikan presentasinya tentang kesulitan belajar matematika di kelas 3 dan beberapa kendala yang sudah ada. Ini bisa diselesaikan solusinya yaitu dengan menggunakan metode jari matika. Anak sekarang itu Ibu pengennya instan, guru sekarang itu pengennya juga instan. Ya. Kemudian orang-orang tua kita pengennya juga instan. Semuanya inginnya serba instan. Jadi tidak mengutamakan proses. Sehingga anak-anak sekarang itu sulit untuk menghafal perkalian. Ya, karena inginnya instan semua. Dan perlu kita sadari memang zamannya sedang zaman instan. Ya. Oleh karena itu seorang guru harus pandai memangkan waktu, menggunakan metode dan variasi metode yang ada. Ya. Jadi nanti Bu Sri anak biasakan melalui pemahaman proses. Ya. Walaupun dengan langkah, dengan cara
dengan pendekatan ya metode jarimatika. Jangan lupa anak tanamkan konsep perkalian terlebih dahulu. Nanti kalau konsepnya sudah tertanam, baru kita gunakan metode jarimatika. Nanti dipraktekkan. Jadi jangan dibuat instan semua. Contoh instan mengerjakan soal ya buka LKS kerjakan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri, HP itu sudah melekat. HP itu sudah merupakan kebutuhan pokok bagi anak-anak kita. Oleh karena itu manfaatkan penggunaan HP secara positif. Ya belajarnya lewat perkalian. Ya HP-nya suruh memanfaatkan yaitu dengan kuis tahun tadi, dengan kuis dan lain sebagainya. Nah caranya bagaimana? Bu gurunya harus tahu dulu. Jadi bu gurunya harus belajar terlebih dahulu, praktek dulu. Nanti kalau sudah bisa anak-anak ya arahkan untuk penggunaan kuis tentang perkalian. Semakin banyak perkalian lewat kuis, semakin lincah teknologinya, lincah penggunaan, terampil menggunakan HP-nya, dan secara otomatis insan yang tadinya itu biasa mintanya insan karena konsepnya sudah tertanam, jadi anak-anak terbiasa. Nanti pembiasaan melalui kuis, anak akan semakin maju, semakin bertambah ilmunya, dan pada akhirnya akan berprestasi. Jadi berlatih dulu bu gurunya, jadi jangan coba insan dulu, latihan dulu. Jadi bapak ibu yang ada di sini ini perlu diperhatikan karena kurikulumnya sudah kurikulum Kumer, kurikulum 2006. Nah, guru hanya membawa seperangkat stokma, isinya RPP dan LKS dan lembar kerja siswa. Kemudian guru tahun 2013 kurikulumnya 2013. Ya guru ditambah di samping bawa stokma, bawa perangkat yang lain alat peraga. Kemudian ditambah laptop. Dan untuk Kumer sekarang tidak hanya itu, bawa stokma, bawa laptop, bawa proyektor, dan yang terakhir bawa salon. Dibawa ke ruang. Ya, itu bisa kita laksanakan baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Dan yang terakhir pembiasaan. Pembiasaan itu adalah sesuatu hal yang sudah biasa kita laksanakan tanpa disuruh, anak sudah terbiasa. Jadi mereka melakukan sesuatu itu dengan ikhlas karena sudah terbiasa. Oleh karena itu budayakan pembiasaan. Hubungannya dengan perkalian ya perkalian. Jadi anak kalau belum masuk ya ini pelajaran matematika, jadwalnya hari Senin matematika pertama, anak baris sendiri, ketua kelasnya otomatis akan bedai matematika. Nah ini karena sudah kita kondisikan, sudah kita biasakan. Ngaten nggih, Ibu nggih. Jadi ini masukan, nanti kita terima. Jadi kita itu ingin mencetak manusia-manusia yang maju. Nggih. Indonesia itu adalah negara yang dari dulu masih berkembang baik. Padahal semua kondisi, semua tempat, semuanya itu ada di Indonesia. Semua bahan, semua hasil bumi itu semuanya ada di Indonesia. Mengapa negara yang lain tidak sekaya Indonesia kok sudah maju? Nah Indonesia kok sudah berkembang baik? Karena ada suatu sistem yang belum bisa kita pecahkan. Ya, siapa yang akan memecahkan? Generasi penerus kita. Oleh karena itu ciptakan anak didik kita untuk pembelajaran supaya lebih kreatif, inovatif, dan nantinya mandiri. Itu ya Bapak Ibu semua, nggih. Terima kasih dari saya dan saya kembalikan ke moderator. Monggo Bu Sri ditutup dulu. Terima kasih atas saran dan kritik dari Bapak mentor saya yaitu Bapak Bandi. Nah, selanjutnya saya tutup apabila ada kata-kata yang kurang berkenan karena ini terakhir mungkin ya, jadi grogi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.